Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Anda Rumidah. Saya dari BPJJ Gorontalo. Saya akan mengerjakan tugas 1 mata kuliah Pancasila. Di sini saya akan membahas tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dengan fokus pada perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Sejak Indonesia merdeka, Pancasila selalu menjadi dasar dan arah kehidupan berbangsa, meskipun penerapannya mengalami dinamika sesuai kondisi politik dan sosial pada setiap zaman. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga pedoman hidup bangsa Indonesia. Sejak kemerdekaan hingga reformasi, Pancasila telah mengalami dinamika penerapan sesuai konteks zamannya. Pada masa awal kemerdekaan, yaitu di tahun 1945 sampai 1949, Pancasila ditetapkan sebagai dasar dalam pembukaan Undang-Undang 1945 pada 18 Agustus 1945. Diterapkan dalam Undang-Undang 1945 sebagai panduan membangun pemerintahan baru. Namun, situasi politik yang belum stabil membuat penerapannya belum optimal. Kemudian di tahun 1949 sampai 1950, Pancasila sempat tidak dijadikan dasar negara karena bentuk federal. Bentuk negara berubah menjadi federal dan Undang-Undang RIS digunakan. Meski begitu, semangat Pancasila tetap diakui sebagai falsafah bangsa dan sebagai simbol persatuan nasional. RIS berlangsung singkat. Indonesia kembali ke bentuk NKRI pada tahun 1950. Berlanjut ke tahun 1959 sampai 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila ditafsirkan sebagai ideologi revolusioner, namun praktiknya cenderung otoriter dan kurang mencerminkan demokrasi Pancasila yang sebenarnya. Kemudian Pancasila dijadikan alat kontrol sosial dan politik melalui penataran P4 pada masa Orde Baru, yaitu di 1966 sampai 1988. Pemerintahan Soeharto lah yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi tunggal melalui program P4. Meskipun stabilitas tercapai, namun Pancasila sering disalahgunakan untuk mempertahankan kekuasaan, sehingga kebebasan berpendapat dibatasi dan nilai Pancasila sering dimonopoli negara. Setelah jatuhnya masa Orde Baru, masuklah ke masa reformasi, yaitu pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Reformasi membawa semangat demokratis dan kebebasan berekspresi, sehingga Pancasila kembali ditekankan sebagai pedoman moral, bukan lagi sebagai alat politik. Ini tantangannya adalah bagaimana generasi muda mengamalkan nilai-nilai Pancasila di tengah arus globalisasi dan digitalisasi. Dari perjalanan sejarah tersebut,
Terdapat beberapa nilai Pancasila yang tercermin. Lihat bahwa Pancasila bersifat fleksibel dan dinamis. Pancasila mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan dasarnya, sebab seperti persatuan, keadilan, dan kemanusiaan. Pancasila menjadi bukti bahwa dasar negara ini tidak hanya berlaku di masa lalu, tetapi juga relevan di masa kini. Sebagai generasi muda, saya belajar memahami bahwa Pancasila adalah warisan yang dinamis. Setiap zaman memiliki tantangan yang berbeda, namun Pancasila selalu menjadi pegangan bersama. Di era digital sekarang, tantangan bukan lagi perpecahan politik, tetapi bagaimana kita menjaga moral, toleransi, dan tanggung jawab sosial di dunia maya. Pancasila mengajarkan kita untuk tetap berpikir kritis, bersatu dalam keberagaman, dan berbuat adil bagi sesama. Mari kita buktikan bahwa semangat Pancasila masih hidup di hati generasi muda Indonesia. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dikoreksi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.